Udah nih. Oke, udah. Oke, selamat. Di sini gue lagi nih jam 11 siang ya. Selamat siang semuanya. Oke, kali ini gue mau merambah ke dunia YouTube ya. Ngasih tips and tricks. Bukan tips and tricks sih sebenarnya. Dimana gue di TikTok nggak bisa yang namanya ngupload berjam-jam gitu. Nah, di sini gue mau kasih video tutorial cara membuat website dari nol banget. Mau kalian itu anak SD, SMP, SMA, baru lulus SMA, baru kuliah, udah bahkan lulus kuliah pun bisa mencoba membuat website dari nol sampai go publish. Nah, di sini yang kalian butuhin pertama ya. Oke, kita kita siapin note dulu. Kalian butuh apa aja nih di sini? Di pembelajaran kali ini. Sini gue akan apa ya bilang ya, bukan cuma ngasih tutorial tapi juga ngasih tugas buat kalian nih, biar kalian selain belajar dan paham tapi kalian juga bisa mempraktekannya gitu. Nah, yang pertama sih apa sih bang yang dibutuhin buat coding itu sebenarnya? Yang pertama tuh ada yang namanya kode editor. Kode editor tuh ada banyak, ada VS Code yang populer saat ini ya, VS Code, terus ada apa sih satu lagi tuh yang biasa, aduh lupa gua. Inilah yang paling populer, ini dulu aja. Kita gunain yang paling populer, ringan, untuk RAM 4 GB juga ada cukup ya. Oke, gimana sih cara installnya? Kalian tinggal ke search engine, bisa di Google, ke Firefox juga ada, semuanya ada ads. Nah, kalian tinggal download, ketik aja VS Code gitu, terus abis itu install VS Code. Kayaknya nggak susah ya, cuman install aja. Setelah itu setelah diinstal, kalian buka, tampilan awal pasti bukan seperti ini. Oh ya, gue mau cerita sedikit. Semalam tuh sebenarnya gue udah buat ini nih, udah buat apa, udah buat tutorialnya, cuman salah pencet, malah streaming yang gue pencet, bukan record. Nah, untuk awalannya biasanya tuh seperti ini. New window. Nah, kayak gini lah kurang lebih, tapi biasanya ada tulisan-tulisannya gitu. Nah, untuk teman-teman jangan bingung pertama kali kalian setelah buka VS Code tuh ngapain sih. Yang pertama kalian harus nginstal namanya extension. Nah, extension untuk dasar pemula seorang programmer itu gak usah yang banyak-banyak atau yang muluk-muluk, cukup ini aja, CSS formatter, composer, color grading juga boleh, terus error lens nih, sama live server. Nah nih, live server gimana cara installnya bang? Tinggal cari aja, misal gue mau install docker nih, apa nih. Nah tinggal dipencet aja install, habis itu pasti keluar ininya, apa namanya, extensionnya udah ke install, ntar modelnya begini. Nah, terus kayak gini gitu. Nah, kalian cukup extension ya. Extensionnya tuh butuh CSS formatter, terus live server, terus prettier itu buat ngerapihin codingan, terus error lens. Nah, itu aja cukup. Terus yang ketiga kalian butuh namanya folder, di boleh di dokumen, boleh di desktop, folder kosong gitu. Nah, buat aja di sini, misal kan gue udah buat nih apa sih namanya, folder yang gue taruh di dokumen nih, HTML CSS dasar. HTML CSS dasarnya kan kosong nih. Nah,
Kalian buka aja di file, open folder. Nah, cari tempat foldernya taruh di mana tadi. Gue kan di dokumen nih. Nah, ya, select. Habis itu kan kosongan, nggak apa-apa. Nah, nanti kita buat di dalam sini. Nah, pertama kita buat pakai namanya index dulu aja. Boleh pakai index, boleh pakai project, terserah. Tapi extensionnya atau apanya ini yang dibilang yang di .html. Nah, harus .html karena kita mau belajar di sini cuma belajar HTML sama CSS gitu. Nah, oke, tuh di sini langsung muncul kan karena kita buatnya di sini. Nah, yang kedua setelah folder kita buat file HTML sama CSS. Nah, sekarang kita mulai ngoding deh. Nah, oke, kita mau ngoding kayak gimana sih bang gitu. Oke, kita buka dulu ininya. Gue pakai Firefox ya btw. Udah karena udah terbiasa pakai ini, jadi gue nggak pindah-pindah ke yang lain. Misal gue pernah buat proyekan, kurang lebih nih proyekan pertama gue. Ini proyekan kedua sih, bukan proyekan, ini nyoba-nyoba aja lah gimana sih caranya buat program website gitu yang bisa dijalanin online. Ini udah bisa diakses nih. Nah, gue ngajarin kalian ini nggak susah-susah, nggak yang ribet banget. Cuman butuh kita buat navbar, strukturnya ya, struktur websitenya, struktur websitenya kita pengen punya navbar, navigasi bar, terus di dalam navbar ada logo, terus home, about ya, sama sosmed, itu aja. Terus habis itu di dalamnya lagi ada isinya home. Nah, kita ini dulu aja lah. Nah, kita pengen nih ada ini nih navbar dulu nih yang paling utama. Langsung nih kita ngoding aja ya, biar nggak lama-lama waktunya. Baru 7 menit. Oke. Nah, pertama kalian gimana sih bang cara awalnya gitu? Kalian tinggal ketik aja tanda seru. Nah, muncul nih ada struktur HTML langsung. Kalau kalian pencet yang 3 itu cuma ini atasnya aja, tapi kalau kalian pencet yang 1, nah langsung muncul nih. Nah, ini kita bisa ketik nih di dalam body ini, kita ketik misal hello world dulu, hello world. Oh iya, nah setelah ketik ini kalian bisa diklik kanan terus cari nih open with live server. Itu gunanya extension yang kita install tadi di situ tuh. Nah, biasanya kalian akan muncul di sini juga nih, cuman gua hilang, nggak bisa balikin gua. Nah, ini muncul kan ininya. Aduh, gatel kepala gua. Oh ya, ini live coding, bener-bener live, nggak gua edit, nggak gua potong-potong. Ini bener-bener dari langsung saat ini langsung gua upload gitu. Nah, lihat nih, kita udah berhasil munculin hello world nih di website. Tapi kita nggak mungkin kan mau ngoding masa cuma gini aja. Kita kan pengen yang kayak gini nih kurang lebih gitu. Gimana caranya? Ya ikutin aja terus ininya. Nah, oke. Nah, ini apa sih bang title ini? Title ini itu di sini nih. Tuh, kalau ini kan sini nih. Nah, kalau ini bisa berubah tuh. Kalau punya gue yang itu kan. Nah, kalau punya kita kan belum. Nanti ini bakal gue jelasin lanjut karena ini pakai JavaScript. Yang sekarang kita cuman pakai HTML CSS saja. Nah, setelah itu kita pengen rubah nih nama tulisan dokumen ini apa. Kita misal pakai belajar coding. Kita save. Oh ya, jangan lupa setiap ada perubahan di dalam HTML atau CSS atau file, semuanya harus di save atau Ctrl S atau save. Setelah itu nah tuh berubah kan. Tuh, sekarang kita lanjut nih guys, ya lanjut nih teman-teman.
kita mulai buat yang namanya navbarnya gitu. Kita mulai pakai tag span. Kita kasih kelas, kalau mau maksudnya kasih kelas itu apa bang gitu kan. Tag ini kan ada tag body, tag head gitu kan. Nah di tag ini kita bisa kasih kelasnya. Jadi kita mau manggil tag span tapi yang kelasnya apa gitu. Kita misal kasih nav logo gitu, nama kelasnya nav logo. Nah jadi kalian kalau misal nantinya di bawah sini nulis span lagi, yang kepanggil itu bisa ininya lain yang apa? Yang punya kelas. Jadi kalau misal kalian manggil span itu otomatis semua yang ada di entah indeks, entah nanti kita nambah jadi apa, banyak file di sini, itu span pasti kepanggil kalau kalian makainya yang span. Nah, di sini gue makainya pakaiin kelas biar manggilnya spesifik nih, kelas ini yang dipanggil gitu kan. Misal kita kasih logo yang namanya Raptub, boleh lah gitu ya, Raptub misal. Nah tuh, ini belum ada perubahan yang signifikan karena ya memang belum kita warnain gitu. Oh ya jangan lupa, kan salah kan kita harusnya ini di dalam span harusnya kita bungkus. Nah kita buat nav dulu ya, karena kan kita mau buat navbar, kita kasih nav. Nah kan navnya keluar. Nah kalau nav itu karena navbar itu pasti di dalam website itu cuma satu, nggak banyak, nggak bertumpuk-tumpuk tuh. Masa kita punya beginian di sini semuanya ada navbar kan enggak. Jadi kita pakai nav, nggak perlu dikelasin, nggak apa-apa. Terus ya masukin yang tadi ini yang span, kita save, masih sama karena memang belum kita styling pakai CSS. Setelah itu gue mau nambahin ini nih, apa sih namanya, menu-menu ini itu kan. Menu kita pakai UL kita kasih kelas nav menu. Misal kita pakai nav menu, oh ya kelas itu bebas, kalian mau pakai nav menu kah, mau nav bar menu kah, atau apa boleh. Itu nav kelas itu hanya menentukan keunikan nama itu biar bisa dipakai, biar bisa nggak dipakai ke tempat yang lain gitu. Nah menu kita enter tuh langsung muncul. Oh ya nih, kalau kalian misal bang itu kok ada bayangan gitu bang, nah ini gue pakai yang namanya ini nih, Codium atau Tabin juga bisa, sama Blackbox. Nah itu apa sih bang? Itu tuh AI untuk membantu kita biar lebih mudah. Cuman nggak semua dari AI gitu, karena nih kayak misalnya kayak gini, Lili itu apa gitu, masa cuman gini aja gitu kan. Memang membantu, cuman itu hanya, kalau gue makanya tuh hanya mengingatkan nih, setelah ini gue mau ngapain. Tapi untuk yang kelanjutannya itu dari kita sendiri gitu. Nah ini gue mau, kan udah ada nih UL-nya, terus habis itu apa sih tuh bang UL, apa itu sih bang span gitu. Untuk tag-tag seperti itu sama tag-tag yang lainnya nanti yang gue jelasin di lain video ini, karena kita mau belajar cara membuat website dulu biar kalian semangat nih, bahwa kalian tuh bisa loh gitu buat website. Walaupun kalian masih belajar, masih pemula, masih baru banget terjun di dunia programmer gitu. Nah kita pakai li, kita kasih list, L itu list ya, terus enter. Di dalam li-nya kita kasih tag A, terus kita kasih kelas, titik itu kelas ya, shortcut ya, kita kasih nav link kelasnya. Set. Nah ini tuh buat apa sih bang? Tag A terus ada href-nya itu
Nah ini nih buat link nih, link waktu kalian ngeklik atau nih misal nih ngeklik ini, halamannya bakal berubah ke halaman order HTML, ke home, ke index HTML tuh. Nah ini nih fungsinya, tapi kita kan belum buat nih menu apa halaman-halaman lainnya, kita kasih hashtag dulu aja. Terus kita kasih tulisan di sini home. Terus ini cukup kalian copy aja, enter, paste. Habis ini kalian ubah lagi, kan tadi kita mau buat about sama sosmed ya. Sosmed di sini sosmed. Sosmed. Tuh. Kan muncul kan. Nah, ini bisa diklik nih. Tapi karena kita tadi masih pakai hashtag, itu cuman nggak mempengaruhi apa-apa. Karena kita belum ngarahin link dari Ahrefs ini ke link yang mana yang mau kita tuju gitu kan. Nah, sekarang kita mulai styling yuk, biar ini mulai bagus ininya. Pakai style.css. Oke. Kita mulai dari kita mau warnain navbarnya gitu ya. Mau namain apa? Warnain ini nih kayak gini nih putih atau bisa diwarnain kan. Nah, kita mau mulai dari situ. Kita panggil navbarnya nih, kelas apa? Tag navbarnya kita panggil di sini pakai nav kurawal, pakai background color dulu aja. Background color kita pakai aquamarine kali ya. Kita save. Kenapa nih belum berubah? Sebentar, kita cek dulu. Oh nih, kenapa ini nggak berubah di ininya, di websitenya? Karena kita belum melinkkan style apa CSS eksternalnya gitu. Kalau internal itu bisa, tapi bakal panjang nih kalian di sini. Nah, kita butuh yang namanya tag link. Nah, di sini bakal muncul sini nih, rel style sheet href. Nah, kita ambil dari style CSS. Kita save. Tuh, langsung keluar kan, muncul navnya. Terus habis itu kita mau pakai width 100% misal, biar berubahnya belum ada berubah karena ini ada jarak nih. Nah, jarak ini tuh nih kita lihat ya. Nah, itu dari tag HTML-nya. Tag HTML-nya cuman ngambil segitu gitu. Nah, kita bakal rubah tagnya. Kita ambil tanda bintang tuh untuk seluruh yang ada di halaman ini, halaman websitenya nanti. Kita kasih paddingnya 0, marginnya juga 0, terus kasih box sizing, kita kasih border box. Nah, kan udah ini nih, udah kiri kanan udah mentok-mentok. Terus kita lanjut ke navbarnya, biar ini kita udah kasih ini. Terus kita mau kasih display, displaynya inline, misal tuh inline berarti, nah ini kan inline nih, kita mau pakai row, flex. Kalau row, nah ke samping-samping tuh, tapi masih mepet, terlalu dempet bang. Nah, kita pakai flex direction row juga, row. Masih belum ada perubahan jauh. Kita pakai justify content, space between. Nah, tuh kan langsung ke pinggir-pinggir semua. Terus abis itu, nah ini kan udah nih. Nah, kita kan udah buat navbarnya. Navbar itu nih kotak ini, tapi kalau kalian mau merubah yang namanya ini, terus home ininya, itu kalian pakai kelas yang ada di nih. Ini kan tadi kita manggil ini nih keseluruhannya. Nah, kita mau ngerubah nav logo, nav menu,
sama navlink. Nah, aduh. Nah, terus habis itu kan nih udah muncul nih. Aduh. Nih, cuman kan ini masih bentuknya gini nih, kita pengennya kan nyamping di tengah gitu kan. Nah, kita panggil nih si nav menunya. Nah, kalau mau manggil nav menu itu harus kelasnya itu harus pakai titik. Kalau memanggil tag itu tanpa titik. Nah, terus jadi habis itu kita kasih ke displaynya flex. Nah, kan tuh udah mulai ini kan. Terus kasih gap antar, terus kita kasih reflex directionnya row belum terlihat, kasih gap 2 rem. Nah, mana ada bagus kan tuh, tapi masih ada ininya bang, masih ada titik-titiknya. Nah, kita panggil nih si tag ul li sama a biar si itunya hilang. ul li sama a, kita buat list stylenya non, tuh hilang kan. Terus habis itu kita pakai text decoration non juga. Nah, dan tuh gimana bang biar ini kan kecil bang. Nah, sebentar, kita habis itu kita mau buat dulu logonya biar nav logo biar berwarna. Nav logonya biar berwarna, jadi pakai color langsung. Color warnanya misal kita buat warna brown terus teks bukan apa sih namanya, wake font weight nya bold, kita buat bold tuh kan. Cuman kita mau buat font family nya kita pakai misal ini tuh kan. Terus habis itu kita pakai font size nya misal kita pakai large. Nah, atau kurang besar kita pakai ini satuan, pakai angka aja rem. Nah, itu kita mau buat si ininya, menu-menunya ini nih itu lebih ke tengah. Nah, kita pakai yang namanya ini, kita kasih ke kita rubah ini dulu ya warnanya ya, warna si nav menunya kita pakai warna hitam, black. Nggak berubah berarti kita salah, naruhnya bukan di ini, kita ambil dari nav misal color, masih salah, kita naruh di sini coba. Black. Nah, kan si colornya udah berubah tuh, udah lebih bagus. Nah, kita pengen atas bawahnya itu seimbang gitu, nggak mepet-mepet, nggak ini nih. Nah, kita pakai yang namanya padding, kita taruh di sini nih, enough. Paddingnya atasnya 1, atas bawah 1, kiri kanannya 4. Nah, tapi ini karena sebetulnya ini salahnya nih sini nih. Nah, berarti kita perlu
mindahin yang si menunya. Kita coba kasih padding juga, coba paddingnya 2 rem misalnya, bawah 2 rem. Nah cuman karena kita oke lah ya kan, tuh fontnya kita gedein biar nggak jomplang sama logonya. Kita pakai font size 1 rem, 1 rem setengah, coba 1,5. Nah kan, nah tapi kan fontnya beda tuh. Nah kita rubah nih di sini font family. Sebetulnya kalian bisa pakai fontnya itu langsung semuanya, total fontnya itu sama gitu. Kalian naruhnya di sini nih, font family. Misal pakai ini. Nah pakai ini aja ya di sini. Jadi ini hapus, save. Nah tuh udah jadi kan. Sebentar, ada WA. Oke, nah sekarang kita pengen nih ini kan udah jadi nih navbar, ada home, ada sosmed, ada logonya. Nah kita pengen buat isian dari si ini kan otomatis ini yang namanya landing page awal gitu. Nah kita pengen ada isiannya nih. Isiannya kita kasih, nah di sini kita kasih komentar biar nggak lupa ini tuh apa sih gitu kan. Ini navbar section. Nah kita gimana sih bang cara buat komentar? Kontrol sama tanda miring, garis miring yang ada tanda tanyanya, itu kalian klik aja langsung muncul kayak gitu. Nah yang kedua kita mau buat section isi section. Oke, nah di sini kita pakai section, kita kasih div, kita kasih kelasnya apa ya, kita kasih kelasnya sambutan. Di dalam sambutan kita kasih namanya heading 1 atau H1. Kita kasih kelas header. Nah di dalam headernya kita kasih tulisan nih, selamat datang di website RapTube. Tuh kan langsung muncul tuh website RapTube. Nah habis itu kita pakai heading 4 biar lebih kecil tulisannya. Kita kasih kelas 4, kita kasih kelas description gitu. Website ini untuk belajar membuat website para programmer pemula. Terima kasih. Nah kan lebih kecil kan tanpa perlu di styling. Nah tapi gimana bang, ini kan tulisannya di situ tuh, kita pengen ditaruh di tengah. Nah kita style lagi nih, kita panggil si sambutan, kita panggil, kita taruh teks align, kita taruh center. Nah kan, terus kita kasih padding atas bawah 3 rem. Nah muncul kan tuh, selamat datang, terus kita pengen fontnya lebih besar, kasih font size nya 2 rem. Nah kan lebih besar kan. Nggak usah, di situ kita pengen kasih apa ya, kasih gambar mungkin ya. Nah gimana cara kasih gambar? Kalian masukin nih gambar yang udah ada ke dalam folder yang tadi tuh. Misal di sini gue punya
gambar, ntar engine, gue punya gambar, misal gue pakai gak sabar, gambar apa ya, kok hilang gambar gue. Oh ini nih, gambarin aja nih. Otomatis di sini ada tuh kan. Nah kita di dalam ini kita kasih namanya image. Nah src itu source-nya dari si vintage, tulisan dari itu ya, gambar tuh langsung muncul kan. Nah kita kasih kelas nih, biar aku kasih kelas kan, kita kasih kelas gambar isi. Nah kita panggil nih si gambar isinya biar lebih kecil tuh ininya, gambarnya gambar isi. Sebentar, suara gua jelas kan ya? Jelas lah ya, jelas lah ya, jelas lah ya, semoga aja jelas. Kalau nggak jelas ntar coba dicek lah, soalnya gua nggak ngecek-ngecek lagi nih. Gambar isi, gambar isinya kita pakai width-nya 3 rem, misal height-nya kita pakai 3 rem juga. Kita lihat, wah terlalu kecil, kita buat pakai 30 sama 20. Nah tuh kan, gimana, udah mantep kan. Nah tuh kita secara otomatis kita udah bisa nih buat landing page awal gitu kan. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa ngerubah-rubah nih, mau gambarnya ditaruh sebelah kiri, mau taruh sebelah kanan gitu, boleh pakai namanya text align. Misal kita kasih left, nggak berubah karena kenapa, karena kita naruhnya ketimpa sama ini sambutan gitu. Dan nih kan sambutan di dalam nih, di dalam si image, sambutan di luar ngebungkus si image itu. Jadi cukup segini ini dulu aja. Nah kita mau nambahin nih biar waktu dipencet si sosmed atau about itu bisa ke direct ke tempat halaman yang lain. Kita buat dulu nih file baru, namanya misal kita buat about.html, terus kita buat si sosmed.html. Nah di index tadi ini, yang hashtag tadi ini kita hapus nih, kita ganti, kita ambil link dari, kalau home itu kita taruh di index karena berbalik lagi ke awal, terus yang about kita panggil pakai about, terus si sosmed kita panggil sosmed. Nih tuh kan. Nah ini waktu kita pencet ke sosmed kan kosong nih. Nah kalian ambil aja nih, copy semuanya ke about, kita paste, ke sosmed kita paste. Nah tapi isian di about-nya kita hapus. Nah kita hapus, terus ke sosmed juga kita hapus. Nah kita refresh tuh. Nah tuh kan. Nah sekarang kita mau pakai sosmed, kita mau ngerubah dalaman sosmednya. Gue pengen ada gambar, di sini ada gambar, terus ada tulisan, terus ada tombol, biar waktu diklik si tombolnya itu nanti direct ke link yang ada di tombol itu gitu. Oke, kita di sini berarti butuh pakai section lagi, section, terus kita pakai pertama kita butuh image, div dulu, kita kasih div, kita kasih class, jangan lupa kelasnya about, kelasnya sosmed ya, sosmed. Terus kita enter di sini, kita kasih image, kita pakai vintage lagi aja karena nggak ada biar nggak usah stok banyak gambar ya gue ya. Kalau kalian mau pakai yang lain juga boleh. Nah, kita pakai kita tambahin tulisan P, terus dash sosmed,
misal kita pakai channel YouTube belajar HTML CSS dasar, terus kita kasih button. Terlalu button must have element has no title. Misal kasih tombolnya link YT. Nah tuh, tapi kan belum bisa dipencet. Nah nanti kita tambahin si button ini buat ke linkin. Kita jangan pakai button deh, pakai div aja, pakai div lagi, pakai href aja. Nah ini misal nanti kita buat sini, terus kita styling biar kayak button. Sini link YouTube-nya. Nah, oke. Nah gambarnya mau kita kecilin, kita ini lupa kita kasih kelas lagi. Kita kasih kelas, si kelasnya kita tulisin img sosmed. Kita ke ini. Di sini jangan lupa nih kita kasih ini salah kan. Kita kasih di sini nih. Kita kasih komentar sama kontrol garis miring buat kasih komentar. Misal kita mau tulisin di sini index atau home. Nah, terus di sini kita mau sosmed. Kita mau manggil si gambar biar gambarnya mengecil. Sosmed. Pakai width lagi. Width-nya kecil aja, 20 rem ya, 20 rem. Kita height-nya kita kasih 10 rem aja. Kita lihat tuh kecil kan. Terus kita mau buat kita buat si sosmednya. Kita panggil kelas sosmednya, sosmed, biar bisa ke samping display ya, flex. Terus kita pakai flex direction row. Terus kita pakai justify content space between lagi. Nah biar ke samping. Tapi kayaknya karena jadi ke samping ini si link YouTube-nya. Sebentar, kayaknya kita nggak perlu ini nih. Oke. Ntar kita rapihin. Kita pakai padding. Kita paddingin. Atas bawahnya 5 rem misal. Nah, kita save. Terus kita panggil si description sosmed. Kita mau pakai, kita paddingin lagi 2 rem. Nah kan di tengah-tengah, kurang ke tengah lagi 5 rem misal. Nah bolehlah. Kita tulisin biar ada tulisannya, biar jelas. Di samping adalah logo channel YouTube belajar HTML CSS. Nah, terus kita mau manggil ini belum kita kasih kelas juga, lupa. Jangan lupa ya, setiap ini pasti kita harus kasih kelas.
link sosmed. Kita panggil link sosmednya biar dia taruh di bawah. Tapi kayaknya nggak bisa nih karena dia taruhnya di situ. Lihat nih ya, dia di dalam sosmed ada ini tuh, dia nggak mungkin bisa ke bawah karena kita naruhnya dari sini nih. Jadi kita si sosmednya ini kayaknya kita nggak perlu iniin. Nah, kita pindahin dari di sininya nih. Kita pakai apa tadi ya, display ya, flex, terus flex direction, row, masih belum berubah. Satu rem. Terus coba kita lihat. Harusnya ini bisa nih ke sampingnya nih. Sebentar. Berarti bentar ya. Kita berarti naruh si ini bener di situ tadi. Di sini. Biarin aja taruh di situ. Ininya dibuat 5 rem. Nah, link YouTube-nya kita pindahin aja berarti. Kita pindahin ke dalam ini, dalam image. Gitu. Biar image-nya bisa dipencet. Sebentar, gini. Link YouTube-nya. Nah, ini kan. Oh, bisa kita mau pencet. Nah, kan karena di sini nih ini belum nih. Kita mau ambil. Aduh, sebentar ya. Jeda dulu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini gua mau ini teman gua ya tadi tuh, apa ya bilangnya, temen belum sih kalau temen ya, temen di TikTok aja karena follow-followan. Dia juga buat ini, buat tutorial bagus tuh, tonton aja di apa channel tadi, Fahrul Si nggak salah. Nah tuh kan langsung muncul ke ini, ke link, ke direct ke link yang kita tuju gitu. Ini apa sih tulisan ini, link must have this. Nah, jadi tadi ini si tag A ini belum nggak kita kasih tulisan, jadi ada muncul itu. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak usah dikasih tulisan, nggak masalah. Nah, dan nih kita aduh salah, kita mau buat itu lebih ke tengah lagi. Coba berarti kita panggil si sosmednya nih, kita kasih text align center, masih nggak berubah, berarti dia taruhnya harusnya di sini jadi sosmed. Atau kita memanggil si section ya, section ini kita kasih kelas. Coba sambutan utama. Oh salah kan, tadi gua ngerubah di mana. Oh
salah. Di sini sectionnya kelasnya sosmed utama. Kita panggil nih si sosmed utamanya. Utama, kita taruh ke tengah, text align center. Masih nggak berubah. Kenapa? Coba kita lihat. Sebentar. Nah, oh ini ternyata di tengah-tengah. Cuman karena si gambarnya sama tulisannya nggak sepadan tuh ininya. Lihat nih, ini kan di tengah-tengah tuh mandatnya di tengah-tengah, kiri kanannya sudah sama, cuman karena nggak sepadan aja. Ini harusnya udah di tengah-tengah. Oke, gitu aja nih. Nih kalian udah bisa tuh. Nah ini kan masih kosong nih about-nya. Itu tugas buat kalian nih, biar kalian nonton ini bukan cuman belajar, tapi ada tugasnya juga. Nah, jadi tugas kita 6, tugas membuat isi dari menu bot. Apa sih isi botnya? Apa aja? Kalian boleh di sini ada foto kalian kayak yang tadi itu. Terus ada deskripsi dirinya di sini. Kalian siapa? Tinggal di mana? Lahir? Orang tuanya siapa? Gitu-gitu. Bebas. Ini tentang kalian gitu. Ini berarti kalian bisa website data diri atau portofolio misal gitu. Nah, untuk pengumpulan tugas di mana bang? Pengumpulan tugas ada di deskripsi yang ada di bawah YouTube gua ini. Kalian masuk ke Discord-nya, nanti tinggal buka Discord, masuk ke Discord. Habis itu kalian kumpulin link websitenya, gitu kan? Gimana? Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran publish website 7. Publish website biar bisa diakses orang lain. Kita pakai Replit. Nah semalam tuh gue udah buat, jujur gue udah buat nih semalam tuh nih belajar bersama. Gue tuh udah buat, cuman karena salah pencet record, ternyata gue pencetnya live stream, jadi nggak ke save dan nggak nge live stream tuh. Ini udah sebenarnya semalam. Sama about-nya kosong karena itu buat nih klik gambar di samping itu lihat video terbaru. Sama. Nah, gimana caranya bang? Nah, sebentar, kita ke tampilan awal tadi ya, mana? Ke tampilan awal tadi dulu. Nah, tampilan awal gini, kalian pasti disuruh buat akun. Nah, habis itu ke create REPL. Nah, kalian pilih yang HTML CSS. Ini belajar coding. Ini bebas kalian mau website kalian mau dibuatnya apa. Terus habis itu yang tadi, yang ini boleh di close, nggak apa-apa. Nah, kalian ke ini nih, ini semuanya dihapus dulu. Kita hapus. Juga kita hapus. Nah, masukin file yang tadi udah kita buat codingannya. Nah, semua ini kita tarik ke sini. Nah, ingat si indeks harus di nomor 1, jangan ketimpa style atau vintage atau gambar duluan yang ada di sini. Pokoknya file HTML-nya dulu yang paling atas. Nah, habis itu kita run. Nah, kan muncul kan? Kita cek sosmed. Nah, ini kita bisa copy terus taruh di sini. Tuh, langsung bisa. Nah, kan.
gak apa-apa, ini memang kelihatannya belum bagus-bagus banget, tapi dari sini kalian bisa buat yang kayak gini, buat yang kayak gini gitu. Semua berawal dari seperti ini gitu. Nih contohnya gue juga punya nih yang baru baru gue buat untuk tugas gue. Tuh gue ada nih dari cuman hanya dari awalnya kayak gitu gue bisa ngebuat website yang kayak gini cuman pakai HTML CSS. Sebentar, lagi loading ya, sabar ya. Sabar. Nah, dari kan udah 2 kali. Nah, dari yang tadinya kayak gini bisa sampai yang kayak gini. Tuh, 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 ya kan? Itulah namanya belajar pelan-pelan about tuh. Nah, gitu deh. Jadi kalian jangan bosan-bosan belajar mengoding. Nah, nanti kalian tinggal copy linknya, terus ke Discord, kumpulin di sini. Di nih, review project. Oke? Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Thank you semuanya. Gue tunggu tugas kalian di Discord. Oke? Bye-bye. Akhirnya kelar juga, bro.